Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam materi geografi kelas 10. Kali ini kita masih membahas bab yang sama mengenai litosfer, yaitu tenaga yang membentuk perubahan muka bumi. Kemarin ada tenaga endogen, ada 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sekarang kita masuk pada tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kesehatan kita untuk bisa belajar dengan baik. Ala haliniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ini adalah contoh tenaga eksogen ya, perubahan muka bumi yang disebabkan oleh tenaga eksogen. Apa sih contohnya tenaga eksogen itu? Ada pelapukan, ada pengikisan atau erosi, ada mass wasting, ada pengendapan atau sedimentasi. Pelapukan atau erosi adalah proses perubahan fisik dan kimiawi batuan akibat dari pengaruh cuaca. Pelapukan terdiri atas pelapukan fisis atau mekanis, pelapukan organis, dan pelapukan kimiawi. Pelapukan fisis adalah proses pelapukan batuan yang menyebabkan suatu bongkah batuan mengalami penghancuran menjadi butir-butir atau pecahan-pecahan yang lebih kecil tanpa perubahan sifat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan fisis, yang pertama adalah pemuaian batuan akibat berkurangnya beban yang berada di atasnya. Kedua, pembentukan kristal-kristal yang berada di dalam celah-celah dan lapisan-lapisan batuan. Yang ketiga, perubahan suhu. Yang keempat, kegiatan organisme. Yang kelima, penarikan oleh koloid-koloid tanah. Contohnya ini adalah contoh pelapukan fisis. Kemudian pelapukan organis. Pelapukan organis yaitu proses pelapukan batuan yang disebabkan oleh organisme, yaitu binatang atau tumbuhan. Binatang yang dapat menimbulkan pelapukan antara lain cacing tanah, serangga, tikus, dan lainnya. Contoh dari pelapukan organis adalah proses penghancuran massa batuan yang dilakukan oleh akar tanaman yang menempel pada. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh pelapukan organis yang disebabkan oleh serangga, oleh tanaman. Kemudian pelapukan kimiawi. Apa itu pelapukan kimiawi? Pelapukan kimiawi pada dasarnya adalah proses pelapukan mengubah susunan zat yang terdapat pada mineral-mineral pembentuk batuan. Pelapukan kimiawi dapat dibedakan menjadi hidrasi atau absorpsi air, yaitu penarikan air oleh sesuatu zat tetapi tidak terus masuk ke dalam zat tersebut. Kemudian hidrolisa, yaitu penguraian air atas ion-ion H+ dan ion-ion OH-. Kemudian oksidasi, yaitu proses pengkaratan besi yang terkandung dalam batuan. Kemudian karbonasi, proses pelapukan di mana gam asam arang bekerja sebagai faktor pelapuk. Ini adalah contohnya ya. Oke, kemudian pengikisan atau erosi. Apa itu pengikisan atau erosi? Yaitu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu zat pengangkut yang bergerak di atas permukaan bumi. Erosi dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan zat pelarutnya dan berdasarkan tingkat kerusakan. Nah, ini jenis-jenis erosi berdasarkan zat pelarutnya. Ada deflasi atau korosi, ada ablasi, ada abrasi, ada eksarasi. Nah, ini contohnya ya, deflasi, kemudian ini ablasi, kemudian ini abrasi karena air, kemudian ini eksarasi, ya ini salju, ini kena angin, deflasi. Oke, jenis-jenis erosi berdasarkan tingkat kerusakannya. Ada splash erosion, ada sheet erosion, ada real erosion, ada gully erosion, ada Hayward erosion. Ini contoh-contohnya splash erosion, sheet erosion ya. Jadi erosi pengikisan ya.
kemudian Niguli erosion, kemudian Hewat erosion. Ini contohnya. Kemudian mass wasting. Apa itu? Perpindahan massa batuan atau tanah karena pengaruh gaya berat. Bentuk-bentuk mass wasting antara lain sebagai tanah longsor, ya, tanah amblas atau ambruk, tanah nendat atau slumping, yaitu proses longsor tanah yang gerakannya terputus-putus sehingga hasilnya memperlihatkan bentukan seperti teras. Tanah mengalir, yaitu gerakan tanah yang jenuh air pada lereng-lereng yang landai. Lumpur mengalir atau mud flows, jenis tanah yang mengalir dengan kadar air yang tinggi. Kemudian rayapan tanah atau soil creep, yaitu gerakan tanah yang sangat lambat pada lereng yang landai. Kita tahu sekarang sering kali terjadi longsor, kemudian amblas, ya. Ini adalah salah satu contoh tenaga. Ya, ini contoh jenis gerakan tanah. Ada longsoran translasi, ada longsoran rotasi, penggerakan blok, ya. Ini jenis gerakan tanah. Kalau kita lihat kamu berita beberapa hari yang lalu, yaitu tanah longsor ada terjadi di Bogor, ya, di Sukabumi, ya, dan lain. Ini contoh tanah longsor, ya. Ini tanah longsor, rayapan tanah, kemudian tanah ini peta rawan longsor. Kemudian sedimentasi atau pengendapan, yaitu proses pengendapan material hasil erosi karena kecepatan tenaga media pengangkutnya berkurang. Jadi terdiri atas berdasarkan tenaga yang mengangkutnya ada sedimen akuatis yang pengendapan disebabkan oleh air, pengangkutnya air, kemudian sedimen aeolis, angin, sedimen marine yaitu air laut, dan sedimen glasial, laut gletser atau es. Kalau berdasarkan tempat pengendapannya ada sedimen fluvial itu di sungai, ada sedimen terrestris itu di darat, ada sedimen limnis itu danau atau rawa, sedimen marine itu di laut, dan sedimen glasial itu di darat. Ini contoh, ya. Contoh delta adalah pusat sebelum mencapai laut, maka itu ada pengendapan. Kemudian sundance itu biasanya ada di kemudian degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses geomorfologi yang cenderung menurunkan permukaan bumi diakibatkan oleh erosi dan mass wasting, ya. Jika proses erosi dan mass wasting dikenal dengan istilah degradasi, sebaliknya seluruh hasil pengendapan disebut agradasi. Ya. Apa sih dampak degradasi lahan? Dampak di tempat terjadinya erosi, dampak langsungnya lapisan tanah yang baik hilang, produksi pertanian menurun, kemudian petani menjadi miskin. Kalau dampak tak langsungnya apa? Erosi, pembukaan hutan, banjir di bagian hilir. Dampak di luar tempat kejadian, pelumpuran dan pendangkalan waduk, sungai, dan badan air lainnya, kemudian kerusakan ekosistem. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua bisa dipahami dan dimengerti. Selamat belajar. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.